Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya kita tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap membangun hidup kita sampai kita bisa meletakkan diri kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, karena kita bukan hanya orang yang suka mendengar, tetapi kita adalah orang-orang yang suka menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan lupa, kita masih membaca hari ini kitab Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan jangan lupa baca Kisah Rasul pasal 22 ayat 17 sampai pasal 23 ayat 10, dan Amsal pasal 18 ayat 13. Kita sedang belajar bahwa penting untuk kita memahami ketika kita diciptakan oleh Tuhan, bahwa identitas kita adalah segambar dengan Allah. Iblis menipu Adam dan Hawa dengan berkata, kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kau akan jadi seperti Allah. Padahal manusia sudah diciptakan seperti Allah, segambar, se-image, serupa dengan Allah. Dan itu yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia kehilangan keakraban, hubungan karena dosa memisahkan manusia. Dan Yesus datang membawa kita, menebus kita untuk kita dikembalikan sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kembali segambar, serupa. Kita memiliki kualitas, kapasitas, bisa berhubungan dengan Allah. Sehingga kita bisa dipercayakan otoritas untuk menaklukkan, punya kemampuan untuk mengelola ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Jadi tidak cukup hanya sampai berdoa, tetapi kita dibangun, dibawa untuk menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Karena itu ayat hafalan kita di gereja, biarlah roh kita dibaharui. Kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengenakan manusia yang baru. Kita menanggalkan banyak hal. Karena itu, bagaimana caranya untuk kita bisa serupa dengan Allah? Yang pertama, ingat, Allah itu adalah roh. Yang kedua, dia adalah firman. Roh kita punya kemampuan untuk membangun, untuk berhubungan dengan roh Allah. Dan kita juga harus mengerti Allah itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu Allah mempercayakan dirinya. Pernyataan firman itu adalah pernyataan Allah. Allah itu adalah firman. Karena itu Paulus menasehatkan kepada anak didiknya Timotius. Dia berkata bahwa bagaimana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dalam ayat ke-16, segala tulisan yang diilhamkan, artinya firman Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi untuk bisa memiliki hubungan dengan Allah. Jadi kita menyembah Allah bukan hanya di dalam roh, tetapi di dalam kebenaran. Bukan hanya sekedar berbahasa roh. Karena ada banyak orang membangun hubungan dengan Allah, tetapi tidak di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata, kalau ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, ketika kita mau beribadah, menyembah Tuhan, ada sesuatu di hatimu. Jadi kita tidak bisa beribadah tanpa kebenaran. Kita tidak bisa hanya menyembah Allah dalam roh dengan konteks bahasa roh, tapi kita tidak di dalam kebenaran. Ini dua-duanya harus perlu. Karena itu kita perlu mendasari ibadah kita, hubungan kita, penyembahan kita, ibadah kita dengan apa? Dengan kebenaran. Supaya kita bisa segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Perhatikan baik-baik ayat ini, Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan bahwa kita ini, di sini dikatakan bahwa kita ini untuk bisa diperlengkapi menjadi manusia kepunyaan Allah, menjadi manusia Allah, untuk bisa melakukan serupa segambar dengan Allah, kita perlu firman. Firman yang diilhamkan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang saya sebut bahwa kita perlu nasihat dan didikan. Kita perlu teguran, karena firman Tuhan itu mengandung teguran. Firman Tuhan itu mengandung didikan. Dia menyatakan yang salah. Karena itu kita jangan pernah memandang enteng bagaimana reaksi respon kita, bagaimana sikap kita dalam menerima firman Tuhan, khususnya ketika kita ditegur.
ketika kita diingatkan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Karena sikap kita kepada firman Tuhan itu merupakan sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita salah merespon, menanggapi firman Tuhan, artinya kita juga punya sikap yang salah kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas bahwa dia dan firman-Nya adalah satu. Masalah orang Kristen hari ini adalah orang Kristen itu tidak suka lagi dengan yang namanya kebenaran, dengan yang namanya teguran. Di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa pada hari terakhir akan ada banyak orang, mereka tidak lagi menyukai yang namanya firman Tuhan, kebenaran yang menyehatkan mereka. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di situ dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu dan pernyataannya, dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi firman Tuhan itu mengandung teguran, nasihat, menyatakan yang salah, tapi dengan kesabaran. Nah, lihat ayat selanjutnya. Karena apa? Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi mau menerima ajaran sehat. Sebaliknya mereka mengumpulkan guru-guru tersebut menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Jadi banyak orang hari ini mendengarkan firman, tapi sebenarnya dia nggak suka. Hakikatnya dia menolak. Dia bukan ingin mengikuti, menghidupi firman. Dia cuma ingin menambah pengetahuan, pengen tahu. Dia bisa ngomong firman supaya apa kata orang. Dia ingin memuaskan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Bagi dongeng. Kita disuruh apa? Kuasai diri dalam segala hal, Timotius. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Tunaikan tugas pelayanmu. Jadi akan datang nih orang nggak lagi bisa menerima ajaran yang berisi teguran, nasihat. Jadi kalau ada ajaran yang sehat, berarti di sini ada ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat pasti lebih populer, lebih enak, lebih nyaman. Mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinga mereka. Mereka pilih-pilih firman seperti yang mereka mau. Jadi bayangin kalau kita baca Alkitab, ini nggak cocok sama saya, gunting. Kita ambil gunting, kita potong-potong, ini nggak cocok. Ini cocoknya untuk dia, nggak cocok untuk saya. Bayangin firman Tuhan bisa tipis nanti, nggak tebel lagi. Karena itu Soleman mengajarkan bahwa firman itu kita perlu mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mencari firman sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh serupa segambar dengan Kristus. Sehingga kita memiliki hubungan. Kita bisa menjadi teman, kawan, sekerjanya Allah. Kalau enggak ya seperti yang kita dengar kemarin. Kita seperti orang di Korintus. Paulus gak bisa bicara dengan orang-orang yang rohani. Karena mereka ternyata daging. Mereka ternyata hidup di dalam Kristen jiwa, Kristen kanak-kanak. Pasti nggak nyambung. Kita pasti nggak memiliki hubungan yang seimbang dengan Tuhan. Karena itu kita akan terus belajar firman Tuhan ini. Bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi pihak di mana Allah bisa berdiskusi, membangun hubungan dengan kita. Menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita bisa dipercayakan untuk mengelola dunia, membawa dan membuat dunia ini lebih baik, datang kepada Tuhan pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah Tuhan, untuk firman yang kami dengar. Firman-Mu tidak kembali sia-sia, akan membawa hasil seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Diberkatilah semua umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh oleh bilur Yesus. Setiap tekanan, depresi, stres dibebaskan oleh kuasa firman yang kami dengar hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.